Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan kata baku. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bu, apa sih maksudnya KBBI, EYD, sama Bu Ebi? Jadi di dalam bahasa Indonesia itu terdapat aturan-aturan yang digunakan secara umum dalam beretika berbahasa Indonesia yang baik. Nah, diaturlah dalam KBBI, EYD, dan PUEBI ini supaya kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Lalu, penggunaan kata baku biasanya digunakan kalau misalnya suatu saat nanti kamu membuat lamaran kerja, lalu juga pembuatan surat resmi, lalu juga ada pidato kedinasan. Jangankan pidato kedinasan yang di kantor-kantor resmi seperti Istana Presiden ya, tapi saat kalian upacara, pembina upacaranya pun menyampaikan nasihat dengan bahasa baku ya. Lalu terus ada pembuatan karya ilmiah dan ada pembuatan laporan. Pembuatan laporan bisa saat kalian mengerjakan tugas itu menggunakan bahasa baku ya. Nah, ciri-ciri kata baku yang pertama bukan bahasa daerah. Ya, misalnya dalam penggunaan bahasa baku ada ada yang mengatakan bahasa daerahnya karena misalnya aing teh lieur. Nah, aing teh lieur kan itu bahasa Sunda. Nah, hanya orang-orang Sunda saja yang paham dengan aing teh lieur. Kalau misalkan daerah lain belum tentu paham. Jadi makanya kita menggunakan kata baku supaya dipahami oleh seluruh orang. Gitu, seluruh orang yang ada di Indonesia tentunya secara umum. Nah, terus bukan bahasa asing ya. Tidak dapat dibendung bahwa bahasa asing itu digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti anak Jaksel ya sekarang yang terkenal literally, by the way, gitu-gitu. Nah, sebaiknya kata ini tidak digunakan dalam penyampaian secara resmi. Lalu digunakan pada konteks kalimat yang tepat. Misalnya penggunaannya harus tepat. Misalnya gini nih, siswa yang sudah berusia 12 tahun harus ditusuk antivirus COVID kayak gitu. Nah, itu kan maksud ditusuk serem amat, ditusuk apa? Ditusuk jarum, serem amat gitu kan. Harusnya divaksinasi, digunakan konteks yang tepat gitu. Lalu bukan bahasa percakapan sehari-hari kayak misalkan kita nih orang yang tinggal di Jakarta biasanya ngomongnya lo gue gitu. Itu kan percakapan sehari-hari, seharusnya kalau bahasa bakunya berarti saya dan Anda begitu. Lanjut. Kata tidak baku, apa yang dimaksud dengan kata tidak baku? Jadi tidak baku itu ya kebalikan dari bahasa baku, yaitu penggunaannya tidak sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sama aturan-aturan yang sudah disepakati secara umum di Indonesia. Bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, yang sehari-hari, dan biasanya kalimatnya yang sesuai dan seenak jidatnya aja. Kadang-kadang kan kalau bahasa sehari-hari kan ya tidak formal atau tidak baku ya. Lalu kalimat tidak baku itu lebih sering digunakan ketika percakapan sehari-hari karena kalau misalkan pakai kata-kata tidak baku itu biasanya lebih santai, nggak kaku gitu. Nah, ciri-ciri dari kata tidak baku yang pertama digunakan dalam bahasa sehari-hari yang tadi Ibu bilang. Kalau di Jakarta kan biasa ngomongnya lo gue gitu, padahal sebenarnya yang bagus adalah saya dan Anda ketika formal atau ketika menggunakan bahasa bakunya. Lalu dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing biasanya. Ini kebalikan semua dari kata yang baku ya. Biasanya bahasa daerah itu tadi yang kayak lo gue juga, contohnya lo gue itu kan khas banget Betawi ya kan. Atau bahasa Jawa panjenengan kayak gitu. Nah, itu kan biasanya panjenengan itu artinya Anda. Nah, itu kan tidak baku ya karena menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang tadi Ibu bilang juga di Jaksel, Jakarta Selatan itu biasanya anak-anak gaul ngomongnya literally, by the way gitu. Nah, itu kata-kata tidak baku.
dipengaruhi perkembangan zaman. Oke, seiring dipengaruhi perkembangan zaman tuh misalnya kayak seperti apa ya, misalnya contohnya adalah lebay. Padahal bahasa bakunya seharusnya apa? Berlebihan, itu kata-kata gaul ya. Terus sekarang ada lagi kek. Padahal kek itu dari kaya itu padahal bahasa resminya adalah seperti jadi kaya kek gitu. Itu kan dipengaruhi perkembangan zaman. Lalu memiliki arti yang sama terlihat dengan bahasa baku. Contohnya berpikir dengan berpikir. Yang mana anak-anak? Yang bahasa baku itu kan sepertinya sama ya, menggunakan F atau menggunakan P berpikirnya ya. Nah, nanti itu kita bakal bahas pada contoh. Nih, tadi Ibu bilang contoh baku sama tidak bakunya. Nih, kan azan. Ini yang benar tuh yang azan, bukan adzan. Ini serapan dari bahasa Arab adzan tuh. Harusnya sebenarnya yang baku adalah azan. Lalu aktivitas dengan aktivitas. Yang mana yang baku, yang mana yang benar? Yang aktivitas. Pakai V ya. Kalau aktivitas itu salah. Terlihatnya sama, tapi ternyata ini tidak baku aktivitas pakai huruf F. Terus cabai. Jadi cabe, tidak bakunya. Coklat. Kata tidak bakunya coklat. Dakwah juga ini serapan dari bahasa Arab ya. Yang salah adalah dakwah. Maksudnya ini kan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi dakwah, bukan dakwah lagi seperti ini tulisannya. Mungkin kalau dalam bahasa Arab benar dakwah, tapi kalau misalkan dakwah itu sesuai dengan ejaan Indonesia. Terus zaman sama zaman. Lihat selanjutnya ini ya, kamerawan, kameramen, jogging. Tulisannya ini salah. Yang benar jogging gini. Ini kan serapan dari bahasa Inggris ya. Serapan bahasa Inggris sudah diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi jogging gitu. Ya kalian bisa ngecek ya, kalian bisa ceki lah di di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring ya. Kamu buka aja web di Google, searching aja di Google KBBI daring, pasti bakal keluar kalimatnya. Kalian bisa ngecek kalimat-kalimat yang seharusnya dan sudah sesuai dengan EYD KBBI tadi. Selamat mencoba, dan ini latihan soalnya. Kalian tinggal mengganti kata-kata yang tidak baku saja ya. Di sini sholat ya, ini serapan dari bahasa Arab. Seharusnya yang benar yang mana? Pokoknya udah Ibu italik, udah Ibu miringin kata-katanya yang harus kamu perbaiki ya. Terima kasih atas perhatiannya.